Halo semuanya, kali ini gue akan membahas sesuatu yang sering kali jadi perbincangan di banyak kalangan, yaitu nasib menjadi kaum middle class. Mungkin kalian sudah familiar dengan istilah kaum middle class bukan? Tapi, pernah nggak kalian merasa kalau berada di kelas ini itu serba salah? Di satu sisi, kita nggak bisa dianggap miskin, tapi di sisi lain, kita juga jauh dari yang namanya kaya raya. Jadi serba tanggung. Nah, di video ini gue akan coba menjelaskan kenapa kaum middle class sering berada di posisi dilematis. Mulai dari beban pajak yang berat, susahnya akses ke fasilitas premium, sampai ketidakjelasan posisi kita di masyarakat. So, simak video ini sampai habis ya. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan kaum middle class? Kelas menengah atau middle class adalah kelompok masyarakat yang berada di antara kelas bawah dan kelas atas. Biasanya, mereka memiliki pekerjaan tetap, penghasilan yang stabil, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka bisa memiliki barang-barang penting, bahkan sesekali bisa menikmati hal-hal yang lebih dari sekedar kebutuhan pokok. Tapi, hidup mewah seperti kalangan kelas atas itu biasanya belum menjadi realitas bagi mereka atau belum mampu. Namun, disinilah letak dilemanya. Kelas menengah atau middle class sering kali berada di posisi yang serba tanggung. Mereka tidak mendapatkan bantuan atau subsidi seperti yang diterima oleh kelas bawah, tetapi di sisi lain mereka juga belum bisa menikmati kemudahan dan fasilitas yang didapatkan oleh kelas atas. Jadi, meskipun terlihat mapan, banyak dari mereka merasa seperti tidak benar-benar punya tempat dalam sistem yang ada. Masalah pertama yang sering dihadapi oleh kaum middle class adalah pajak. Sebagai kaum middle class, kita dibebani pajak yang cukup besar, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan kelas bawah. Tapi, di sisi lain, kita juga tidak punya banyak cara untuk mengelola pajak seperti kelas atas. Orang-orang yang lebih kaya bisa menyewa konsultan keuangan atau memanfaatkan berbagai celah hukum untuk meringankan beban pajak mereka. Sementara kita harus patuh tanpa banyak pilihan. Tapi ironisnya, kita merasa sudah membayar pajak yang besar, tapi apa manfaatnya? Mendapatkan program bantuan sosial atau subsidi? Nggak dapat, karena menurut pemerintah, kita dianggap sudah cukup mampu untuk tidak memerlukan bantuan-bantuan tersebut. Tapi kenyataannya, kewajiban yang harus ditanggung oleh kaum middle class malah semakin bertambah. Mulai dari cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya pendidikan anak yang terus meningkat, sampai kebutuhan sehari-hari yang harganya semakin naik. Belum lagi berbagai kebijakan pemerintah yang kadang justru memperparah kondisi kelas menengah atau kaum middle class, yang membuat hidup semakin sulit dan terbebani. Sebagai kelas menengah atau kaum middle class, kita ini sering kali berada di posisi yang tanggung. Tidak bisa dibilang miskin, tapi juga tidak semewah kelas atas. Dan sayangnya, keadaan ini membuat kita terjebak dalam lingkaran kewajiban yang seolah tidak ada habisnya. Selain pajak, tantangan lainnya adalah akses untuk naik ke kelas atas yang ternyata tidak semudah kelihatannya. Kelas atas memiliki privilege atau keuntungan yang sangat sulit untuk kita jangkau. Salah satu contohnya adalah akses ke pendidikan yang berkualitas. Sekolah atau universitas terbaik biasanya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Untuk kita yang berada di kelas menengah atau middle class, seringkali butuh pengorbanan yang besar, bahkan bisa menguras tabungan yang telah kita tabung selama bertahun-tahun demi memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kita. Sementara itu, mereka yang sudah berada di kelas atas bisa dengan mudah menyekolahkan anak mereka ke luar negeri atau ke sekolah-sekolah terbaik di dalam negeri tanpa perlu memikirkan biaya. Hal yang sama juga terjadi dalam akses kesehatan. Kelas atas bisa dengan cepat pergi ke rumah sakit elit atau bahkan berobat ke luar negeri ketika membutuhkan perawatan medis. Sedangkan kita, kelas menengah atau kaum middle class, seringkali harus menabung dulu atau berharap asuransi kesehatan bisa menanggung biaya pengobatan yang kadang tidak sepenuhnya mencakup perawatan yang dibutuhkan. Hal ini tentu menambah beban, terutama ketika kita menghadapi masalah kesehatan yang serius. Jadi, meskipun kita merasa cukup mampu secara finansial, kenyataannya
untuk mencapai kelas atas dan menikmati fasilitas yang lebih baik itu seperti berada di luar jangkauan. Inilah alasan kenapa jadi kelas menengah atau kaum middle class itu serba salah. Di satu sisi, kita tidak mendapatkan fasilitas atau bantuan yang diterima oleh kelas bawah. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menikmati kemewahan atau kebebasan finansial seperti yang dimiliki oleh kelas atas. Akhirnya, banyak dari kita yang terjebak dalam rutinitas kerja keras tanpa henti, menabung sedikit demi sedikit, tapi tetap merasa sulit untuk benar-benar maju dan mencapai level berikutnya. Bahkan ada istilah yang sering disebut yaitu robo effect. Robo effect ini menggambarkan situasi kaum middle class yang seperti ketimpa beban dari atas dan dari bawah. Kita harus menanggung berbagai kewajiban baik dari kebijakan pemerintah, pajak, cicilan, hingga biaya kebutuhan sehari-hari. Tapi kita juga tidak mendapatkan cukup bantuan untuk meringankan beban tersebut. Alhasil, kita merasa seperti tidak punya ruang untuk bernapas lega. Pada akhirnya, kaum middle class ini seolah berjalan di tempat. Meskipun bekerja keras dan berusaha mengelola keuangan dengan baik, tetap saja banyak dari kita yang merasa stuck. Karena tanggung jawab yang menumpuk dari berbagai sisi membuat kita kesulitan untuk maju. Sementara kelas bawah bisa mendapatkan bantuan atau subsidi, dan kelas atas bisa menikmati kebebasan finansial. Tapi, apakah jadi kaum middle class itu sepenuhnya buruk? Yaitu tentu enggak. Sebenarnya ada kekuatan di balik posisi kita. Sebagai kaum middle class, kita cenderung lebih tangguh dan mandiri. Kita tahu betul rasanya berjuang untuk sesuatu yang kita inginkan, dan itu bakal membentuk mental yang kuat. Kita juga punya dorongan besar untuk terus memperbaiki kehidupan kita. Meskipun jalan menuju kesuksesan terasa berat, banyak di antara kita yang punya semangat tinggi untuk terus belajar, berkembang, dan beradaptasi. Yang paling penting adalah jangan sampai kita kehilangan harapan. Memang, posisi kita tidak semudah kelas bawah yang mendapatkan bantuan, atau selonggar kelas atas yang punya kekayaan lebih. Tapi, dengan terus berusaha, membangun keterampilan, dan mencari peluang, insya Allah pasti kita bisa perlahan-lahan memperbaiki kualitas hidup kita. Kuncinya adalah memanfaatkan peluang yang ada. Banyak dari kaum middle class yang sukses karena mampu berinovasi, berwirausaha, atau menemukan cara baru untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Misalnya teknologi. Teknologi telah membuka banyak pintu baru bagi kita untuk meningkatkan taraf hidup, seperti memulai bisnis online, bekerja secara remote, dan mempelajari keahlian baru yang dapat meningkatkan karir atau kualitas hidup kita. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian merasa berada di posisi yang sama? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Barangkali kalian punya solusi atau cara tersendiri untuk keluar dari dilema ini. Bisa share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. See you on the next video. Bye bye.